Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kehidupan. Mari kita wujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama hakikat dan tingkatan rezeki sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama bernama Syekh Mutawalli Syarawi. Beliau menjelaskan bahwa rezeki memiliki tingkatan-tingkatan, bukan hanya sekedar harta yang kita miliki. Beliau menjelaskan 4 tingkatan rezeki dalam sebuah ungkapan, al-malu huwa adna darajati rizqi, wal afiyatu huwa a'la darajati rizqi, wa salahul abna afdalu anwa'ir rizqi, wa ridha rabbil alamin fa huwa tamamur rizqi. Artinya, harta adalah rezeki paling rendah, kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi, anak soleh adalah rezeki yang paling utama, dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang paling sempurna. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Tingkatan rezeki yang pertama adalah harta. Harta adalah kebutuhan dasar kita. Dengan harta tersebut kita bisa memenuhi makan kita, berpakaian kita, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun jamaah sekalian, harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Mengapa? Karena harta bisa dimiliki oleh siapa saja, baik orang beriman ataupun orang yang ingkar. Bahkan terkadang harta bisa diperoleh dengan cara yang tidak benar. Maka jangan sampai kita menjadikan harta sebagai tujuan hidup, tetapi jadikan ia sebagai sarana menuju kebaikan, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Artinya, tidaklah beranjak kedua kaki seorang hamba dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya melalui 4 hal. Yang pertama, umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan. Yang keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Tingkatan rezeki yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Dengan memiliki badan sehat, kita bisa melakukan banyak kegiatan dan ibadah. Bagi yang memiliki harta tetapi tidak dalam kondisi yang sehat atau sakit, tentu tidak akan bisa menikmati hartanya. Sebaliknya, orang yang sehat meskipun hidup dengan keadaan sederhana akan merasakan kebahagiaan yang besar. Maka menjaga kesehatan adalah bagian dari mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat merupakan hal yang sering diabaikan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan di mana banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tingkatan rezeki yang ketiga adalah anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Kita perlu menyadari tidak semua orang diberikan anak yang soleh. Anak yang soleh adalah karunia yang sangat besar. Ia menjadi penyejuk hati di dunia dan penolong di akhirat. Begitu pula ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan. Ilmu yang diamalkan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan ketika kita telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu." Ketika seorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tingkatan rezeki yang keempat, dan ini yang paling tinggi, adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridha kepada kita, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Hati kita akan tenang, langkah kita akan ringan, dan ujian akan terasa lebih mudah dihadapi. Ridha Allah adalah jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika Allah sudah ridha, maka balasannya adalah surga. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Dari penjelasan ini kita bisa belajar
Assalamualaikum